sejatinya orang itu pasti mempunyai rasa malu. Dan orang mengakui, kita mengakui, kalau kita, apa yang kita perbuat itu adalah salah. Seperti itu. Tetapi dengan kebebasan berekspresi itulah, seseorang berani melakukan itu demi sebuah tujuan tertentu. Ya. Kemudian itu tadi tentang kisah Ma'iz ya, yang sehidup dan sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang seorang pezina juga, ya, datang kepada Nabi, dia minta dirajam. Kemudian adapun kisah satu lagi ya teman-teman, bahwa ada kisah yang namanya Al-Ghamidiyah. Ya, beliau ini dari kabilah Ghamidi. Al-Ghamidiyah ini adalah seorang perempuan. Ceritanya itu perempuan ini berzina, ya, sama seperti Ma'iz, tetapi kasusnya ini berbeda. Ya, kasusnya ini berbeda. Al-Ghamidiyah ini dia datang kepada Nabi, minta untuk dirajam. Dia bilang kepada Nabi kalau dia pengen dirajam dengan membawa bukti kalau dia sedang dalam keadaan hamil. Ya, itu adalah salah satu bukti bahwa dia sudah melanggar hukum, ya, melanggar syariat misalkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Biarkan bayi itu, janinnya itu tumbuh, dan tunggulah dia sampai lahir. Al-Ghamidiyah kemudian pulang dari rumah Rasulullah, kemudian menunggu sampai anak yang ada di dalam kandungannya itu sampai lahirnya dulu. Kemudian setelah anaknya itu lahir, bayinya itu lahir, maka datang lagi kepada Nabi, minta untuk ditebus kesalahannya, minta untuk ditebus kepada Allah dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara dirajam. Terus kata Nabi, apalagi dibilang atau disampaikannya kepada si Al-Ghamidiyah ini, kepada Al-Ghamidiyah ini, biarkanlah anak itu menyusut sampai dia dewasa. Sampai dia dewasa. Nah, sampai dia berusia 2 tahun. Ya, dalam sebuah riwayat itu dikatakan 2 tahun. Nah, kemudian pergilah Al-Ghamidiyah ini dari rumah Nabi, ya. Dia susui sampai dia berusia 2 tahun. Kemudian setelah dia sudah selesai menyusui, sampai anaknya itu menapaki usia 2 tahun, datang lagi kepada Nabi. Wahai Nabi, saya pengen dirajam. Saya ingin menebus dosa-dosa saya. Kata Nabi, ya, sama seperti kisahnya Ma'iz tadi, bahwa Al-Ghamidiyah juga mendapatkan rajam, ya, karena menganggap bahwa pengakuannya itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Makanya itu tadi pengakuannya sebagai sandaran hukum untuk merajamnya. Itu teman-teman. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau nanti? Jelas ya sampai sini? Masya Allah, Ustaz. Oke. Kemudian dalil bahwa pengakuan adalah hujah yang pengaruhnya terbatas. Ini ada salah satu hadis ya, yang artinya itu, seandainya seseorang atau manusia, semua manusia diberikan haknya dengan pengakuan saja, maka akan banyak orang-orang yang mengaku memiliki hak atas harta-harta orang lain dan memiliki hak atas darah-darah orang lain. Akan tetapi orang-orang yang mengaku harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari, maka dia harus bersumpah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan saja tidak cukup. Dia harus ada bukti. Ini menunjukkan bahwa pengakuan hanya untuk diri sendiri. Teman-teman, yang lagi viral sekarang itu, katakanlah misalkan kasusnya Ferdy Sambo misal, ya. Dia itu ngaku
terlibat dalam rencana pembunuhan ya, tentunya mengungkap bahwa awal mula dirinya mengakui ya skenario kebohongan kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ya. Nah, pengakuan itu juga disampaikan oleh Ferdi Sambo ketika diminta untuk datang sebagai saksi sidang kasus obstruction of justice ya, atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Jadi dia ngaku nih kalau dia mengakui bahwa skenario yang dirancangnya itu adalah sebuah kebohongan. Tentunya ada hal-hal yang dilindunginya. Ada hal-hal atau alasan-alasan memang dia sengaja membuat skenario itu tetap berjalan. Tetapi dia mengakui bahwa itu adalah skenario atau kebohongan yang sengaja dia lakukan. Karena ini sejalan dengan pasal 1925 yang menyebutkan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim ya, itu merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya di muka hakim. Jadi hakim itu ketika mau menjatuhkan sebuah putusan dalam sebuah perkara, maka dia setidaknya harus memuat dua syarat. Ada bukti dan ada saksi. Kalau pengen cepat, hakim bisa langsung memberikan putusan pengadilan setelah orang itu mengakui bahwa dia sudah berbuat demikian dan demikian. Yang mulia, hakim yang mulia misalkan, saya mengakui saya telah membunuh misalnya. Saya mengakui bahwa saya sudah mencuri. Saya mengakui saya telah mengedarkan 1 kilogram narkotika misalkan, atau sabu-sabu. Maka pengakuan itulah yang menjadikan hakim langsung memberikan putusan bahwa dia bersalah. Seperti itu. Kemudian, teman-teman sekalian, itu tadi bahwa kita semua mengaku ya kalau Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan sebetulnya, dan Allah juga mengetahui, dan kita juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga mengirimkan malaikat untuk mengawasi kita, tetapi kitanya nggak sadar. Kita ngaku semua amal perbuatan itu dicatat dan kemudian akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Mahkamah Allah. Kalau di negara kita itu namanya Mahkamah Agung. Kalau di akhirat beda lagi mahkamahnya, Mahkamah Allah. Allah langsung yang mengadili. Makanya disebutkan bahwa Allah itu Al-Adil ya, yang Maha Adil. Baik itu dalam putusannya, dalam kehendaknya kepada manusia itu sama. Kita juga mengakui bahwa Allah juga Maha Pemberi. Kalau kita berdoa sama Allah, nggak mungkin nggak Allah kabulkan. Karena Allah sudah berjanji. Ibarat kata, ya udah kamu berdoa sama saya, nanti saya kabulkan. Allah itu kan malu kalau Allah itu nggak mengabulkan, ya. Nggak memperkenankan doa orang tersebut. Seperti itu. Kita mengakui kita ini banyak dosa, tapi kenapa nggak mau beristighfar sama Allah, minta ampun sama Allah? Terus aja perbuatan dosa yang dilakukannya. Tapi dia tahu kalau perbuatannya itu adalah salah. Tetapi orang yang pikirannya itu tertuju kepada Allah, sekecil apapun perbuatan dosanya, pasti dia mengingat sama Allah. Oh, Allah mengawasi saya. Makanya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Itu. Kemudian kita mengakui kalau Allah itu memberikan bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki.
yang memberikan rezeki kepada kita. Itu berlaku bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, marilah kita lihat ke dalam diri kita. Apakah ini kita ini adalah salah satu orang yang masuk ke dalam kriteria beriman, masuk ke dalam kriteria orang yang bertakwa, masuk ke dalam kriteria orang yang memang dirindukan oleh surga. Ya. Kalau kita pengen, ya, kita masuk ke dalam kriteria calon penghuni surga, maka rambu-rambu atau batasan-batasan yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi itu. Kemudian, adapun orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah terus melakukan perbuatan-perbuatan baik agar dia menjadi salah satu kandidat, ya, bahwa orang ini adalah salah satu penghuni surga. Banyak ya teman-teman, kunci-kunci surga itu, kiat-kiat untuk menuju ke surga itu banyak. Nggak harus kayak apa namanya, apa nggak harus terus-terusan zikir, nggak harus terus-terusan sholawat, nggak harus terus-terusan kayak sholat. Meskipun itu adalah perintah yang memang diwajibkan, tetapi kadang-kadang ada orang yang terus berbuat dosa, tapi di akhir hayatnya dia menemukan titik hidayah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang beriman, ya, dia rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, zikir terus, baca Quran terus. Tapi kenapa bisa masuk masuk neraka? Itu pertanyaannya. Berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Nah, makanya itu tadi, kita tidak boleh mengatakan, menyimpulkan bahwa orang yang berbuat dosa itu diakui sebagai orang yang, wah ini mah kayaknya penghuni neraka ini, nggak bisa ini. Nanti Allah nggak kasih hidayah sama orang itu. Tapi ternyata perkataan itu, pengakuan orang itu ternyata itu berbalik kepada dia, gimana? Orang yang berbuat dosa, orang yang memang belum sengaja, belum Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah, maka jangan dijudge orang itu, tapi doakan. Kita mengakui dia itu pemabuk misalkan, tapi kenapa Allah mematikan dia dalam keadaan baik? Nah itulah tadi, kita jangan sampai salah menilai orang, ya. Karena kita tidak akan pernah tahu, bagaimana akhir hidup seseorang itu, gitu ya. Dan seorang pemabuk atau seseorang yang rajin berbuat dosa itu udah everyday, setiap waktu ya, gitu, selalu berbuat dosa. Melihat orang-orang yang rajin ibadah, dia 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 pengen menjadi seperti orang itu, menjadi orang yang penuh, orang-orang yang terus beribadah tuh dia pengen, dalam hatinya pengen. Tetapi kalau Allah menghendaki bahwa orang ini mati dalam keadaan kurang baik, atau nantinya justrunya dia mati dalam keadaan kafir misalkan, atau dari Islam dia berpindah dari ke Nasrani, wallahu a'lam. Meskipun sebaik-baiknya ibadah kita yang kita tampakkan ya di hadapan orang, kita sholat, kita puasa, tetapi Allah menghendaki bahwa orang ini harus mati dalam keadaan kurang baik, maka itu sudah tertulis ya bahwa beliau adalah akan ditakdirkan seperti itu. Tetapi orang-orang yang berdosa, kemudian orang-orang yang selalu memberikan apa, orang-orang yang selalu memberikan atau menunjukkan apa namanya, perbuatan kotornya, perbuatan kurang baiknya, namun ternyata Allah berkehendak lain, dia mematikan orang itu dalam keadaan baik, alhamdulillah. Itulah tadi.
Baik, itulah tadi teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi penyampaian dari Ustadz kita pada malam hari ini. Afwan, karena hari ini moderatornya bukan Ana, maka Ana alihkan ke MD, Kak Halisa. Kepada Kak Halisa, Agnes persilakan, tafadol. Ya, Bismillah. Afwan, sebelumnya terima kasih kepada Ukti Agnes yang sudah bersedia untuk menggantikan moderator pada malam hari ini. Mohon maaf dan mohon ridhonya karena tadi sempat diambil alih oleh Agnes dan saya izin untuk mengambil alih moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah, syukron, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya, boleh on mic-nya, izin terlebih dahulu dan boleh ditulis di kolom chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Untuk yang mau on mic, silakan perwakilan 2 orang. Tafadoli. Ada yang ingin bertanya secara on mic? Kalau tidak ada, saya beralih ke kolom chat. Sini sudah ada beberapa pertanyaan. Izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang disampaikan disampaikan oleh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara pengakuan kepada seseorang bahwa hati ini sudah dicuri olehnya atau ahwat ketika sulit untuk mengungkapkannya, dan bagaimana caranya biar pengakuan itu bisa sampai kepadanya. Terima kasih. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Tafadol masykurah. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Mas Ahal. Ya, ini pertanyaannya Masya Allah, ini menjurusnya kemana ini? Waduh, ini saya sampai gemeter dengernya ya. Oke, jadi gimana sih kalau kita mengakui kalau hati kita udah dicuri sama orang? Apa sih pertanyaan? Bahwa hati ini sudah dicuri olehnya, ya ahwat. Ketika sulit untuk mengungkapkannya dan bagaimana caranya biar pengakuan itu bisa sampai kepadanya? Jawabannya adalah menikah. Menikah. Karena kalau nggak menikah, bagaimana cinta itu bisa diakui di hadapan banyak orang? Ya, misalkan saya suka sama orang, hati saya sudah dicuri. Bagaimana cara saya bisa mengakuinya bahwa hati saya ini benar-benar sudah dicuri gitu? Nah itu, salah satunya adalah sampaikan. Kalau kamu adalah, kalau kamu itu sudah mencuri hati saya misalkan. Atau aku sudah mencuri hatimu. Maka disebutkan bahwa ketika kita punya kecenderungan ya kepada lawan jenis misalkan ya Sahal ya, ini sebenarnya Mas Sahal ini kayaknya kenal ya sama Ana nih ya. Kalau sekiranya sulit untuk mengungkapkan, sebisa mungkin ungkapkan, tapi jangan sampai kita tuh ibarat kata kalau bahasa sekarang ya ngeghosting ngeghosting doang bisanya. Kalau emang suka ya sampaikan suka. Kalau emang nggak suka atau kurang ada ketertarikan, ya jangan sampai disampaikan juga ke orangnya. Nanti orangnya nggak merasa nggak enak gitu. Nah, gimana caranya biar pengakuan itu bisa sampai? Itulah tadi yang saya sebutkan adalah sampaikan dengan baik. Kalau kita punya itikad, eh, kalau kita punya itikad baik, kalau kita pengen agar cintanya itu diakui oleh
agama, diakui oleh negara, dan diakui juga oleh keluarga, maka ada salah satu jawabannya adalah menikah. Menikah itu kan salah satu sunnah yang dianjurkan ya, bukan diwajibkan, dianjurkan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah, bagi orang-orang yang takut dirinya akan terjerumus dalam dosa besar, dia takut dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, maka hal itu menjadi wajib bagi dia untuk menikah. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin khawatir, khawatir dia takut terjerumus dalam dosa, tapi dia masih bisa mengontrol emosi dalam dirinya atau nafsu dalam dirinya, ya, itu menjadi salah satu anjuran bagi dia untuk menikah. Adapun orang-orang yang dengan niatnya ingin menyempurnakan agama, ingin beribadah panjang, karena kita tahu ya, dan kita mengakui bahwa menikah itu adalah ibadah terpanjang yang dilakukan oleh dua insan yang melebur menjadi satu. Makanya kalau kata Bunga Citra Lestari itu, dia nyanyi gini, cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, ya, menggelarkan suka dan cita. Ya. Bagaimana cara kita merealisasikan itu? Selama orang itu sudah menikah, semua tatapan matanya kepada pasangannya bernilai ibadah. Sentuhannya kepada pasangan kita itu bernilai ibadah, ya. Canda tawanya kepada pasangan kita itu merupakan suatu ibadah juga. Pokoknya apapun yang diperbuat itu pasti ibadah. Jatuhnya pahala, itu rewardnya dari Allah ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin Mas Sahal dan Ustazah, silakan. Ya, terima kasih Ustaz, jawabannya luar biasa. Ya, sama-sama Ustaz Sahal. Ya, Insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Semoga terjawab ya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ukti Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau gampang emosi, itu gimana Tat? Tapi habis itu sadar dan merasa bersalah banget. Terus emosi lagi. Dan terus seterusnya. Juga pas lagi sholat itu benar-benar merasa banyak dosa, nangis, sadar, dan berjanji tidak ngulangin kesalahan lagi. Dan berdoa agar agar lebih sabar, nggak gampang emosian. Tapi habis sholat gitu ya gitu lagi, lakuin salah lagi. Terus pas sholat sadar dan mengakui kesalahannya, kalau benar salah dan mau berubah. Kalau gitu gimana ya Tat? Jawabannya. Ya, afwan ya Ustadz, pertanyaannya agak sedikit curhat. Ya, tafadhol masykurah. Masya Allah, itu tadi pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Jadi setiap kita itu bisa marah. Setiap kita itu bisa marah. Teman-teman sadar gak sih? Pernah gak teman-teman itu ngerasa kayak dongkol, kesel sama orang? Pernah gak? Pasti hati kita tuh sibuk. Pengen marah nggak bisa, kesel iya, tapi nggak disampaikan gitu. Nanti nggak terlampiaskan tuh marahnya kita tuh ke dia. Akhirnya kita jelek hati sendiri gitu kan. Itu ada orang yang tipikal orang yang mendem, ya, orang yang mendem gitu. Dia tahu dia marah gitu, tapi dia pendem. Keselnya tuh nggak disampaikan ke orang gitu. Paling dia diem gitu kan. Terus dia kalau nggak diem ya sedikit agak jaga jarak ke orang itu misalkan. Itu ada orang kayak gitu. Adapun orang yang secara sifatnya tuh gini, dia lagi emosi nih, dia lagi marah nih. Pas dia lagi marah, dia sampaikan di hari itu juga. Setelah itu marahnya dia itu udah aman, selesai.
nggak ada masalah apa-apa lagi. Ya, emosinya sudah terbuang, kayak gitu. Nah, siapapun orang itu, ya kita mengakui kalau kita bisa marah, dan kita juga nggak bisa memungkiri, dan kita nggak bisa mengelak bahwa setiap kita itu manusia punya potensi untuk marah. Saya pun sama, ya. Saya pun sama ketika dibilang, oh si Arif mah kayaknya orangnya bager gitu kan, orangnya baik pisan misalkan. Oh kayaknya dia mah nggak pernah bisa marah, kayak gitu kan. Belum tentu gitu. Belum tentu orang diem itu bisa marah. Eh, nggak bisa nggak marah gitu kan. Dan kita misalkan ngelihat ini mah kayaknya orangnya pemarah nih. Ah, gak mau deh bercanda sama dia. Takut aku. Nah, kita harus mengakui dan tahu bahwa kita itu punya potensi untuk marah. Tetapi disebutkan dalam hadis, ya teman-teman mungkin sudah hafal ya dan familiar juga. Apa itu hadisnya? Tagdob falkal jannah. Maka janganlah la tagdob ya falkal jannah. Janganlah kalian marah, maka bagimu itu surga. Gitu. Nah, adapun ketika apa namanya? Ketika kita sudah selesai marah, meluapkan emosi kita kepada orang, habis itu kita ngerasa punya dosa gitu kan, ngerasa nggak enak mungkinnya sama orang, terus kita taubat mungkin sama Allah, ya Allah, punya tekad pengen nggak lagi marah gitu, tapi ini udah sifat saya, ini udah jadi karakter saya, jadi orang pemarah, tapi ya gimana gitu ya Allah ya, kata Allah, marahlah apa namanya, andai kata Allah bisa berbicara dengan kita, mungkin Allah akan bilang gini, kamu boleh marah misalkan, tapi jangan terlalu lewat daripada batas yang sudah ditentukan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kita boleh emosi, kita boleh marah, kita boleh dengan kemarahan itu kita meluapkan semua amarah kita kepada orang lain. Tetapi ingat ya teman-teman, orang yang dengar ocehan dari kita, kalau kata bahasa Sundanya tuh gini, ngegerutunya itu dengan ngegas gitu kan, dia tuh emang lagi bener-bener marah sama kita, atau karena mungkin sebuah kesalahan yang kita lakukan, atau mungkin kesenggol lah, atau apa namanya, motornya ketabrak lah, atau pacarnya direbut orang misalkan ya, ataupun kita suka sama orang tapi dianya nggak peka gitu kan, dianya nggak tahu kalau kita suka sama dia, terus dia marah. Dia pengen apa namanya, tahu lah kalau saya tuh suka sama dia, kayak gitu. Akhirnya dia marah. Kemudian adapun kayak misalkan orang itu marah misalkan kayak orang yang dicintainya itu dilukai atau disakiti. Nah itu orang itu bisa marah, banyak faktornya ya, dan kita harus mengetahui faktor orang marah itu karena apa. Kalau dia faktor orang marah itu tidak karena suatu sebab yang tidak terlalu urgent, artinya masih bisa ditahan emosinya, maka sebisa mungkin itu tahan aja. Selama dia mampu ya. Tapi karena emang nggak bisa ditahan nih, misalkan, sampaikan dengan baik, misalkan. Sampaikan dengan baik. Ya. Kalau nggak bisa menyampaikan dengan baik, kita boleh menggunakan nada yang tinggi, misalkan, untuk menegaskan bahwa dirinya itu sudah melakukan kesalahan dan tidak boleh apa namanya, tidak boleh melakukannya lagi, gitu. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang seperti itu karena Allah juga mungkin kalau ibarat kata ini ya, punya kayak rasa kesel itu kalau Allah itu kalau kita ibaratkan seperti manusia, tapi karena Allah itu nggak bisa dipermisalkan dengan hal yang lain,
Misalkan si A ngaku Tuhan misalkan. Terus si orang yang ngaku Tuhan ini dia marah. Tetapi dalam pengetahuan kita kayaknya Tuhan nggak akan pernah bisa marah. Tapi kenapa ini marah? Nah, itu ada yang salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita udah mengakui bahwa kita itu adalah orang yang pendosa, kita orang yang banyak salah, kita nggak bisa ngontrol emosi, kita nggak bisa ngontrol amarah, minta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan dan lebih dikasih kesabaran yang lapang. Dan kita punya hati untuk memfilter ya teman-teman. Kita yang lebih tahu tentang diri kita sebenarnya. Kapan kita marah dan kapan kita gak marah. Dan kenapa orang itu bisa marah. Itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau alasannya udah jelas, misalkan istri atau suami kita ya selingkuh, nah boleh marah. Boleh marah. Marah semarah-marahnya. Oh, sampai gimana pun, silakan. Ya, siapa yang nggak pengen gitu ya, siapa yang rela suami atau istrinya itu diembat sama orang lain. Kalau kata bahasa kita mah pelakor gitu. Ya, pencuri laki orang misalkan yang dicurinya itu laki-lakinya sama cewek lain, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita udah bertobat dan nangis, kita mengakui kesalahan, ya itu bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya di dalam Al-Qur'an, ana lupa ayatnya. Ayat keberapanya ana lupa, cuma Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal su'an au awlim nafsahu thumma yastaghfirillah innallaha ghafurur rahim. Ya. Orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya telah terjerumus dalam su'an, ya, sebuah kesalahan, dan dia au adlim nafsahu, dan dia sudah menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ya, maka penggalan ayat berikutnya adalah innallaha ghafurur rahim, ya, sesungguhnya Allah mengampuni, maha penyayang, gitu. Kalau kita sudah mengakui kalau kita banyak salah, kita nggak bisa nahan emosi, ya gitu, minta pertolongan kepada Allah, ya Allah kasih saya kesabaran yang belum pernah dimiliki oleh orang lain, yang mana dengan kesabaran itu saya bisa menahan emosi, bisa menahan amarah saya kepada orang, karena saya juga sedang berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, seperti itu mungkin Ustazah. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, wa Jazakallah Khair. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ufti Penny Mauzaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pada saat kita berdoa dan kita memohon ampun kepada Allah, tetapi air mata kita susah untuk keluar. Apakah itu pertanda bahwa Allah belum menerima ampunan kita? Atau bagaimana Ustadz? Sehingga masih mengganjil dan belum plong gitu rasanya Ustadz. Ya, tafadol mashkurah. Baik, Masya Allah ya teman-teman semua, ketika kita berdoa dan kita belum bisa menangis, teman-teman jangan pernah khawatir doanya itu nggak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah tadi teman-teman. Mungkin ada satu hadis ya atau nas dasar hukum yang mengatakan bahwa aku terserah pada prasangka hambaku. Teman-teman pernah gak dengar pernyataan seperti itu? Dan itu sahih, ya. Dan itu benar adanya. Karena ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitu kan. Kita ini, teman-teman, udah mengakui
secara ikrar, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, dan kita eh, apa namanya dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu secara ikrar, itu kita sudah mengakui. Itu berarti kita Islam. Jangan sampai kita kalah sama iblis yang cuma sekedar bilang, ya Rob, aku akan menyesatkan manusia. Yang dengannya itu bilang ya Robnya aja, ya. Allah perkenankan, meskipun iblis ini punya misi, ya, punya misi untuk menyesatkan semua manusia. Itu spek iblis loh. Minta doa sama Allah, ya Rob, saya minta untuk dikabulkan. Saya mau menyesatkan manusia, orang-orang yang menyembah kepadamu. Itu. Dan apa responnya Allah? Allah perkenankan doanya iblis. Itu sekelas iblis. Kita, manusia, ya, yang memang sengaja Allah ciptakan untuk menyembah dan beribadah kepadanya, masa Allah nggak mengabulkan? Mustahil. Ya. Makanya salah satu senjata yang paling ampuh itu bagi orang-orang mukmin, doa. Kalau kita mempunyai prasangka, kalau kita punya prasangka, oh kayaknya doa saya belum diterima, ya Allah gimana ini? Loh, larinya ke Allah lagi. Jadi doa itu bisa nyampe ke kita, ya udah tawakal ala Allah. Kita ikhlaskan doa kita, biar itu tembus ke langit manapun, terserah doa, ya, terserah, ya. Mau itu masih nyangkut di langit satu, masih nyangkut di langit kedua, belum nyampe ke arasnya Allah misalkan, belum sempat ngetuk tuh pintu jawaban dari Allah, tapi kita yakinin dulu bahwa doa yang sudah kita lantunkan, meskipun kita nggak nangis, tapi Allah tahu isi hati kita. Ya, makanya disebutkan bahwa kenapa Allah itu bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha ya'lamuna basir. Innallaha bukan. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati orang itu. Ya. Sedetik yang tertyping dalam hati kita, Allah tahu. Ya, kamu butuh ini, dan kamu butuh ini. Seperti itu. Selebihnya, kalau kita ngerasa kita belum bisa nangis, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang pernah berputus asa kalau Allah itu benar-benar nggak mengabulkan doa kita. Allah nggak memperkenankan doa kita. Allah itu serius malu kalau nggak mengabulkan doa hamba-Nya. Yang penting kita yakin dulu. Makanya modal kita hidup itu modal yakin aja dulu. Kalau kata kita mah gini, ya udahlah, bismillah aja dulu, semoga Allah kasih kemudahan. Gitu. Dengan kita terucap di lisan kita, ya udah bismillah aja dulu, dengan penuh keyakinan. Siapa sangka bahwa yang sudah terucapnya itu benar-benar terjadi. Ya. Benar-benar terjadi. Allah memudahkan urusannya. Misalkan kita pengen ikutan lomba kompetisi dai misalkan. Kita nggak mampu jadi dai, tapi karena dengan modal bismillahnya itulah orang itu ya udah bismillah dulu, usaha dulu, masalah menang atau enggak gas gitu. Yang penting pengalamannya dapat. Pun sama ketika orang itu berdoa, ya udah berdoa aja dulu sama Allah apa adanya, apa yang teman-teman butuhkan, apa yang kita semua butuhkan. Teman-teman butuh rezeki, teman-teman butuh dimudahkan dalam segi urusannya, teman-teman pengen diampuni segala bentuk dosanya, pengen dikasih ya cahaya pada diri kita misalkan, cahaya iman ya, yang tadinya sudah
yang tadinya sudah redup misalkan, yang tadinya cahaya iman itu sudah agak luntur, minta dikasih tambahan nurnya lagi. Makanya ada doa Rabbana atmim Rabbana atmim Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu ya Allah, perkenankanlah kepadaku cahaya nurana waghfir lana, dan berikanlah ampunan. Ya. Berikanlah nur cahaya dan berikanlah ampunan. Yang mana anggap saja magfirahnya Allah itu, yang ketika magfirahnya Allah itu nyampe ke kita, itulah sebagai bentuk nurnya, cahayanya, bentuk daripada kasih sayangnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mau gimana lagi? Ya. Itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa Allah selalu mendampingi dimanapun kita. Allah, apa yang kita butuhkan, apa yang sudah dilangitkan ya oleh doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Allah itu, biarkan itu sampai dulu ke Allah. Masalah diijabah, masalah dijawab atau enggaknya, itu tergantung kepada keyakinan diri pribadinya masing-masing. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa, ya, seperti itu. Kalau kita udah merasa udah doa, seharusnya kalau orang itu udah berdoa, harusnya hati itu udah tenang, plong. Yang saya alami ya teman-teman, ketika emang benar-benar lagi di titik capek misalkan, terus kita tuh malamnya tuh misalkan jam 8 tidur, terus kita kebangun jam 1 misal, itu pasti hati kalau lagi ngerasa ngerasa gelisah, ngerasa kayak ada yang mengganjal gitu, ada sesuatu hal yang bergetar gitu dalam hati. Terus nggak tahu kenapa ya, Allah itu kayak ngasih kesempatan buat kita, entah itu ke kamar mandi misalkan, terus kita mengambil wudhu, terus kita sholat, terus kita menangis di, entah itu ketika pas Allahu Akbar, atau seseorang itu baru aja niat untuk sholat hajat lah misalkan, kita itu baru aja Allahu Akbar takbiratul ihram, dia udah nangis kayak gitu kan. Atau ketika dia sedang dalam posisi ruku, dia nangis. Ataupun ketika dia ada di posisi sujud, dia menangis. Itu adalah salah satu momen dari kesempatan yang sangat mahal, teman-teman. Itu nikmatnya berdoa di dalam keadaan nangis tuh sangat luar biasa, dan itu cepat tembusnya, nyampainya itu cepat. Tapi bukan berarti orang yang nggak nangis dengan doanya itu dia nggak nyampe ke Allah, itu salah besar. Allah itu maha memperkenankan doa-doa hambanya. Yang penting yakin aja dulu. Ya. Kalau dalam hati kita belum ngerasa yakin dan masih ada yang mengganjal, anggap itu cuma bisikan setan aja itu mah. Itu mah cuma sekedar ini mah cuma perasaan aja, prasangka aja. Nah, makanya minta kepada Allah untuk dihilangkan semua bentuk prasangka buruk kepadanya. Ya. Allah itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan, dan tidak Allah itu sempurna dalam hal apapun. Dalam segi sifatnya, keagungannya, kemahabesarannya, sempurna. Karena kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri, selama keyakinan itu masih ada dalam diri kita, keimanan yang masih bersemayam dalam hati kita selalunya dipelihara hanya untuk Allah, maka seharusnya hati kita tenang. Masalahnya adalah kalau emang masih belum yakin, ya harus dipertanyakan itu. Doanya itu sudah ikhlas karena Allah atau belum? Ridho gak sekiranya belum Allah perkenankan doanya? Nah,
Itu. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Baik, kita izinkan kepada salah satu peserta yang Ikhwan, Aki Muhammad, yang ingin bertanya secara on mic, dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Mau nanya ini apa cara ta'aruf yang benar itu bagaimana, dan agar tidak salah memilih jodoh itu bagaimana, Ustaz? oke. Ada lagi? Itu saja, Ustaz. Oh, ini masnya mau ta'aruf ya? Tanya saja, Ustaz. Insyaallah. Eh, saya jadi malu. Saya jadi malu untuk menjawabnya karena saya juga belum ini ya. Belum itulah pokoknya ya. Ya, Ya, Ustaz, soalnya sudah ada rencana, Ustaz. ya. Pertama, siapa namanya? Ahi Muhammad ya? Ya, Muhammad Ustaz. Muhammad apa? Muhammad Sofyan. Oh, Muhammad Sofyan. Ahi Sofyan ini, Ahi Muhammad Sofyan ini bertanya kepada saya ya, bagaimana cara memilih calon ya untuk ditaarufkan. Pertama, tentunya kita ngirim dulu CV ya ke orang-orang yang memang diberikan amanah untuk itu. Misalkan ada ustadz nih, misalnya ada ustadz pengen membuka jasa dipertemukannya dua insan misalkan melalui metode ta'aruf. Saya juga di sini salah satu orang yang apa namanya banyak ya, bukan banyak sih, adalah sebagian daripada teman-teman saya juga yang mengajukan CV ke saya gitu. Dan dari saya juga saya drop lagi ke guru saya. Nah, nanti dari guru saya itu yang akan memproses proses ta'arufnya itu. Ya. Jadi hal-hal apa namanya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan itu memilih pasangan, tentunya kita harus tahu dulu kriteria calon kita. Apa sih yang kita butuhkan dalam diri seseorang itu? Misal kita butuh seorang calon istri yang mana dia taat kepada suaminya. Kemudian dia baik dan dia mencintai kedua orang tuanya, mencintai ibu dan ayahnya misalkan, dan mencintai keluarganya. Atau yang kita butuhkan itu adalah seorang calon yang mana calon itu bisa membantu kita, memberikan support ke kita, ya, entah dalam keadaan kondisi apapun, dalam kondisi kita terpuruk, kita dalam posisi kejayaan, selalu pengen ada sosok yang menemani kita dalam kondisi apapun. Ya. Itu harus diketahui dulu, mengidentifikasi kebutuhan. Ya, makanya kalau kita sudah mengetahui, ya, kita sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan apa nih yang mana itu untuk diri kita sendiri sebagai orang yang memang, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah ya kepada Ustadz Afi Muhammad dalam proses mencari pasangannya melalui proses ta'aruf. Itu ya, pertama Akhi, perhatikan dulu ya kriteria ahwatnya itu pengennya seperti apa. Ya, orang yang sederhana kah, orang yang kaya raya kah, yang cantik kah, orang yang punya keturunan kah, seorang yang punya keturunan ningrat kah, gitu. Atau kita pengen apa namanya pengen punya calon istri yang
istri yang baik dalam memberikan keilmuan ya, keilmuan Islam, ya, keilmuan apapun itu, yang baik itu yang bersifat ukhrawi maupun dunia yang ilmu yang sifatnya duniawi. Karena menjadikan seorang istri itu nggak bisa sembarang ya teman-teman. Apalagi seorang laki-laki itu harus pandai-pandai memilih apa namanya pasangan yang memang betul-betul klop ya, pas untuk kita ajak mengarungi sebuah kehidupan yang baru, karena kita melepas status kita yang lama menjadi status kita yang baru. Dan teman-teman pasti teman-teman juga apa namanya menyadari dan mengakui bahwa kehidupan kita setelah menikah itu rintangannya itu akan jauh lebih susah. Makanya perlu iman dan kekuatan ya batin, persiapan materi, persiapan iman, persiapan amal juga yang harus kita peroleh di masa-masa di masa-masa single kita sekarang ini gitu. Itu ya. Itu yang pertama. Kebutuhannya apa dulu? Kriterianya itu apa menurut Akhi Muhammad gitu kan? Butuhnya akhwat yang seperti apa? Nanti dituliskan tuh di CV sebelum diserahkan ke ustadznya misalkan, atau Akhi Muhammad itu punya kenalan yang dia tuh biro jodoh misalkan, ya udah dikasih ke beliau, nanti beliau yang akan memilihkan salah satu dua atau tiga rekomendasi nama akhwat ke Akhi Muhammad, barangkali itu menjadi salah satu kriteria yang pas buat Akhi Muhammad gitu kan. Itu apa namanya bisa dinilai dari misalkan dari bagaimana cara tutur katanya ya, parasnya, cantiknya gitu kan. Karena ya Ahim Muhammad sebagai seorang laki-laki pasti nyarinya tuh yang cantik dulu nih, benar gak? Gak mungkin gak mau nyari yang cantik gitu kan, meskipun ada yang misalkan ada ya, kayak kemarin-kemarin tuh ada orang bule nikah sama orang Lombok gitu. Masya Allah sekali, dia tidak mandang cantik atau enggaknya gitu kan, tapi karena dia melihat sisi kebaikan, ilmunya, cara dia mengayomi anak-anak misalkan, apalagi beliau adalah seorang ustazah asal Lombok gitu ya. Masya Allah, kita tidak melihat apa namanya, kita tidak melihat parasnya. Berarti itu masuk ke dalam kriteria orang yang mencari jodoh berdasarkan agamanya. Tetapi kalau kita ingin mencari jodoh berdasarkan kecantikannya dulu, hartanya dulu, keturunannya dulu, baru agamanya. Ya. Karena kalau kita, ya apalagi laki-laki, kalau dia udah sukanya sama orang, misalnya ngeliat cewek cantik banget, dan kita punya kecenderungan di situ. Ya Allah, pengen cantik banget, aku suka sama dia. Ha. Mungkin dengan punya perasaan seperti itu, ada juga yang nantinya akan digerakkan kayak apa namanya, nggak sengaja ya, hal-hal yang sifatnya itu nantinya nggak sengaja, tahu-tahu ketemu aja, tahu-tahu kita ngajuin CV, dia juga ternyata ngajuin CV gitu, dan dia juga ternyata nyari kriteria yang sesuai juga dengan dia gitu. Dan bisa jadi juga orang itu juga yang Akhi cari misalkan, oh ternyata ini kamu ternyata kamu namanya yang kemarin aku lihat itu. Nah, nanti disitulah mulai cerita-cerita, kalaupun jadi gitu kan. Itu Ustaz Akhi Muhammad, kalau misalkan kita pengen nyari kriteria orang atau calon istri untuk kita ajak hidup bersama kita, tentunya pertama ketahui dulu ya apa kriterianya, karena kriterianya Ahli Muhammad beda dengan kriterianya saya. Misalkan kalau saya sukanya apa namanya orang akhwati bercadar misalnya gitu, belum tentu dengan Ahli Muhammad itu yang selera sama saya misalkan, ataupun saya yang dia biasa aja, nggak pakai cadar, nggak pakai niqab gitu kan.
asalkan dia baik, dia penyayang, dia bisa masak, dia cantik, dia agamanya bagus, dan dia bisa jadi istri yang baik untuk anak-anak kita nantinya gitu kan. Begitupun teman-teman akhwat ketika mau memilih ataupun mau menjalani sebuah ta'aruf, mencari calon pasangan ya laki-laki, tentu harus selektif juga, karena kehidupan menikah itu bukan kehidupan yang bisa kita anggap sepele, tapi juga harus kita pikirkan matang-matang dan kita harus musyawarahkan dengan keluarga kita, karena bahaya ya, itu akan menjadi salah satu blunder buat kita kalau emang ternyata salah satu di antara keluarga kita tidak merestui. Itu hati-hati, kita jangan terlalu maksa, mintalah ridho dan restu daripada orang tua, barulah teman-teman silakan lanjut ke jenjang pernikahan seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya untuk mencari jodoh. Amin. Ustadz, izin menambahkan Ustadz. Iya, apaan, sama-sama. Sudah terjawab? Ya, barakallah fikum wa jazakallah khair atas jawabannya. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Uhti Ahwat Privat, Ahwat Privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapi seorang yang menyukai kita, padahal kita sudah beritahu bahwa kita tidak ingin diganggu, namun ia terus mengganggu. Menyambung dari pertanyaan itu, saya izin untuk menyambung lagi dari pertanyaan Dwi. Apakah haram hukumnya jika seorang laki-laki menyatakan cinta tapi tidak berniat untuk menikahinya? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tafadhol mashkura. Oke, jadi tadi pertanyaan pertama itu mohon maaf, Ustazah, boleh disampaikan lagi tadi pertanyaan pertama? Bagaimana kita bisa menanggapi seorang yang menyukai kita, padahal kita sudah beritahu untuk tidak diganggu, tapi dianya masih mau untuk mengganggu, masih terus mengganggu. Oke. Ya, ini terjadi pada beberapa teman saya juga ya, yang perempuan. Jadi ada orang yang suka ceritanya sama si perempuan ini, tapi si perempuan ini itu nggak punya rasa ketertarikan sedikit pun terhadap laki-laki ini. Tapi karena si laki-laki ini dia ngebet pengen apa namanya, pengen deket lah, mungkin pengen kenal sosok seperti apa sih kamu itu, kamu tuh orangnya kayak gimana sih, terus apa namanya, kayaknya kamu tuh kalau di mata aku tuh kayaknya baik gitu kan. Nah, kita tidak bisa apa namanya, ya mungkin bagi seorang perempuan itu akan merasa terganggu ya, apalagi dia tidak punya kecenderungan atau rasa suka kepada laki-laki itu misalkan. Tapi laki-laki itu terus saja mengganggu, sampai kayak ngajak ketemu, sampai apa namanya, nyari-nyari cara lah gitu kan untuk supaya bisa ketemu sama si perempuan ini. Tapi karena dengan apa namanya, si perempuannya ini dia selalu ya mencari alasan agar tidak merespon dan tidak terlalu menanggapi apa itu namanya, perkataan maupun ajakan dari seorang laki-laki itu, maka ya sampaikan apa adanya gitu. Dan apa namanya, apa ya bahasanya, mungkin saya sebagai seorang laki-laki, misalkan saya suka sama si A, misalkan si A ini dia nggak terlalu suka sama saya, tapi karena usahanya saya untuk agar bisa meyakinkan si perempuan ini suka sama saya dan apa namanya, balik suka sama saya, mungkin perlu pembuktian ya, kalau memang kita tuh benar-benar ingin sama si perempuan ini. Pun sama halnya seperti kasusnya yang tadi dibacakan oleh Ustazah Rifat ya, meskipun saya tidak tahu siapa nama asli beliau, tapi cara menanggapinya adalah bahwa
ya sampaikan aja ya alasan-alasan yang memang menunjukkan bahwa ya udah sih jangan ganggu saya dulu gitu. Kalaupun emang kamu mau suka serius sama saya, silakan aja, boleh. Tapi saya belum siap, tapi saya belum belum sampai di titik itu. Apalagi kamu baru saya kenal, misalnya seperti itu. Nah, beda hal kalau emang sekiranya laki-laki itu atau di antara keduanya itu sudah saling kenal. Mungkin nggak akan ada yang namanya rasa canggung dan rasa kayak membatasi. Pastinya akan apa namanya welcome gitu. Mau nanya apapun, mau ganggu sebagaimanapun ya, itu pasti akan dihadapinya gitu. Nah, adapun hal-hal seperti ini, pertanyaan saya, apakah si laki-laki ini baru pertama kali kenal, ya? Pertanyaan kedua, apakah orang laki-laki ini sebelumnya sudah pernah kita kenal, ya? Dari sifatnya, dari historinya misalkan, kayak gitu. Oh, ternyata si orang ini kayak gini gini gini. Iya, aku ilfil sama dia. Mana ada aku suka sama dia gitu kan? Bisa aku suka sama dia. Nah, adapun orang-orang yang banyak ya, orang-orang yang misalkan eh, orang-orang yang berjodoh itu modal nggak suka tadinya, modal nggak suka. Tapi karena ya udahlah, karena emang dianya juga suka sama saya, ya udah saya terima aja. Ada juga yang seperti itu. Nah, ketika masa-masa sudah berjalan kehidupan rumah tangganya, yang tadinya rasa sukanya itu kurang malah bertambah, terus bertambah karena perhatian dari suaminya, dari laki-lakinya, terus kasih sayang yang diberikan oleh laki-lakinya gitu kan, atau dari segi nafkah dia selalu memberikan yang terbaik gitu kan, seperti itu ya. Jadi cara menanggapinya ya sampaikan aja, kalau emang ya kalau bisa jangan dibalas aja, biarkan dia capek sendiri gitu. Kalau emang kitanya benar-benar emang nggak suka ya, tapi kalau kitanya masih punya potensi untuk bisa balik suka sama dia, ya bolehlah apa namanya kayak balas ya, setidaknya kayak oke, iya, ataupun yang kayak semisal daripada itu gitu kan. Ataupun kalau beliau nanya sesuatu hal yang nggak penting, jangan dibalas gitu kan, itu cuma sekedar pengen gabut doang sebenarnya gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang atau seorang laki-laki yang memang dia punya niatan baik, tentunya dia tidak akan bertele-tele ya, jadi dia tidak akan apa namanya, dia tidak akan banyak konsep lah ya dalam memilihnya. Kalau dia udah ngerasa suka sama orang, ya udah suka aja. Terlepas dia mau suka balik sama saya, itu nggak suka, itu terserah ya. Selebihnya bagaimana cara Allah mempertemukan dia. Kalau ditakdirkan dia adalah untuk kita, ya kitanya juga mungkin nggak akan pernah lari. Selamanya kita akan dibersamakan dengan dia gitu kan. Ya pokoknya hal-hal yang menurut kita baik itu akan berdampingan, bukan maaf, segala sesuatu yang menurut kita itu baik ya akan buat kita. Tapi segala sesuatu itu yang sekiranya itu buruk bukan buat kita ya. Kadang-kadang kita ngerasa oh kita nggak suka sama dia, tapi ternyata dia baik buat kita. Itu gimana? Kitanya aja yang kurang apa namanya kurang mengetahui dan kurang mengakui bahwa Allah itu apa namanya memberikan pesan, memberikan rahasia di dalam hal yang demikian itu ya. Jadi bagaimana cara menanggapinya? Kalau memang sekiranya Ustazah merasa terganggu, merasa risih gitu ya sama apa activity yang diberikan oleh laki-laki tersebut, atau sikap yang dilontarkan oleh si laki-laki tersebut, supaya biar tidak mengganggu lagi ya, sebisa mungkin Ustazah silakan untuk di apa, nggak usah dibalas lah selama itu tidak penting. Kalaupun pengen balas ya balas simpel-simpel aja gitu. Terus kalau emang sekiranya ngajak ketemu ya kasihlah alasan atau apa gitu kan ya. Selama tujuannya nggak jelas, tidak usah ya, tidak usah di apa namanya
tidak usah direspon. Ya, seperti itu. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua, Ustazah boleh dibacakan lagi? Apa hukumnya seorang laki-laki itu menyatakan cintanya tapi belum ada niat untuk menikahinya? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Hukumnya apa? Yang jelas tidak ada hukum yang melarang itu dan tidak ada hukum yang menghalalkan itu. Selama itu adalah untuk menyelamatkan apa gejolak hatinya, ya, orang yang menyampaikan perasaannya kepada laki-laki, kepada perempuan atau kepada laki-laki, itu sebenarnya boleh-boleh aja sih sebenarnya ya, secara hukum, karena memang tidak ada landasan hukum yang mengharamkan itu, tidak ada hukum yang memakruhkan itu. Tapi selama yang disampaikannya itu adalah murni jujur dalam dirinya, itu bisa diterima dan bisa juga tidak diterima, ya. Dan itu terjadi terhadap saya, misalkan saya pernah mengalami itu. Jadi saya pernah suka sama orang, ceritanya nih. Jadi saya pernah suka sama orang. Itu udah lama saya suka, ya. Karena apa namanya, nggak bisa nahan gitu kan, nggak bisa nahan. Ya udah saya sampaikan. Dia mau balik suka sama saya silakan, dan nggak juga ya silakan. Yang penting kebutuhan penyampaian perasaan ini tuh sudah tersampaikan. Akhirnya kita mendapatkan ketenangan tersendiri gitu kan. Ya meskipun secara hubungan itu nantinya akan sedikit agak berbeda ya. Ada yang nantinya agak sedikit renggang, yang tadinya misalkan kita suka sama sahabat sendiri gitu. Kalau kita suka sama teman yang nggak terlalu dekat sama kita, cuma sekedar kenal doang, mungkin akan cuma sekedar, oh dia mah emang mungkin bercanda aja gitu kan. Bisa seperti itu. Nah, adapun kasusnya seperti itu, dia menyampaikan, untuk menyampaikannya itu baik, ya. Tapi kalau memang sekiranya belum ada niatan untuk serius, ya, sebisa mungkin apa namanya, kasih respon boleh. Tapi sebagai perempuan harus tegas juga ya, maunya kamu apa gitu. Kalau sekiranya apa namanya, cuma pengen ngedeketin doang, ya nggak usah gitu. Tapi kalau emang sekiranya ngedeketin untuk ngasih kepastian untuk menikahi saya, ya silakan. Saya membuka diri gitu. Saya membuka diri. Tapi kalau saya temukan ada niat yang salah dalam diri kamu, mohon maaf, saya akan menolak kamu. Seperti itu. Nah, secara hukum, ya, Allahu alam, entah itu haram, entah itu boleh, entah itu makruh, atau hukum-hukum yang masuk ke dalam kategori hukum yang 5 itu, ya. Ada yang wajib. Hukum yang 5 itu ada apa aja? Ada wajib, ada haram, ada mubah, dua lagi apa? Itu ya. Saya lupa dua lagi. Intinya selama menyampaikannya itu tidak masalah, ya. Selama itu membuat biar tidak terlalu memberikan gangguan ya, atau sedikit kayak perasaan nggak tenang, ya, sampaikan aja dulu, ya, nggak apa-apa. Menyampaikan itu baik, ya. Menyampaikan itu baik. Tapi kalau emang sekiranya belum ada niatan untuk mampu untuk menikahi dan cuma sekedar pengen kenal dan dekat aja, nah, teman-teman itu dikembalikan kepada bagaimana cara teman-teman menghadapi itu. Karena setiap orang itu cara menghadapi persoalan seperti itu ya berbeda-beda. Ada yang langsung terbius, langsung terhipnotis dengan caranya si laki-laki ini gitu kan. Ada juga orang yang berhati-hati nih, oh dia mah cuma sekedar modus doang gitu, atau sekedar pengen ghosting doang.
Akhirnya apa? Nggak jadi. Ya akhirnya ngebalas chat cuma sekedar balas doang gitu, kosong, nggak ada isinya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi? Mudah-mudahan cukup. Ya, Masya Allah, barakallah fikum, wa jazakallah khair atas semua jawaban yang sudah diberikan dari semua pertanyaan. Itu aja barangkali, itu aja. Afwan, untuk semua beberapa pertanyaan saya tidak bacakan karena kita juga dibatasi oleh waktu. Dan insya Allah pertanyaannya akan bisa dipertanyakan lagi di lain waktu jika ada kajian selanjutnya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi closing statement. Silakan Ustadz, kami persilakan untuk memberikan nasihat ataupun kata-kata motivasi, kata-kata mutiara untuk anak muda remaja saat ini terkait dari tema tersebut. Tafadol Mashkurah. Baik, ya, Insya Allah. Terima kasih Ustadz dan Ustazah semua yang sudah hadir ya pada kesempatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang bagus ya, pahala yang banyak kepada kita semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada majelis kita pada malam hari ini gitu. Meskipun apa namanya di malam hari teman-teman mungkin ada yang capek habis kerja gitu kan, dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam majelis ini. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan reward yang teman-teman inginkan, pahala yang berlipat-lipat, karena orang-orang yang apa namanya yang mencari ilmu, apalagi dia berangkat dari rumah ke tempat di mana dia mencari ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya. Adapun cuma sekedar Zoom meeting doang atau Google Meet, kita ketemu nih secara jarak jauh dan teman-teman mencatat daripada apa namanya yang disampaikan, karena ilmu itu kalau nggak dicatat itu kitanya lupa ya, karena sejatinya dan secara hakikat kita itu adalah orang-orang yang sering lupa, makanya sering kita bikin dosa ya. Ya. Dari moto yang tadi sudah dibacakan oleh moderator, bahwa tadi moderator sempat memberikan moto hidup saya ya, cinta, hidup, dan damai. Teman-teman semua, hidup kita ini harus dilandasi dengan rasa cinta ya, harus dilandasi dengan rasa cinta, karena kalau tidak ada cinta yang hidup dalam hati kita, itu seperti tong yang kosong, ada tapi tidak ada apa-apanya gitu, dia tidak hidup ya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat atau Brani disampaikan ya, cinta dan kasih sayang itu maksudnya gini, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu ya. Lakukanlah semua itu karena cinta, dan semata-mata Allah juga adalah Rob yang maha mencintai ya, gitu. Hidup ya, dengan cinta itu kita hidup. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita, mengizinkan kita hidup di bumi ini kalau bukan karena bentuk cintanya Allah untuk kepada kita gitu. Dan dengan cinta hidup itu ya, kalau kita sudah mengemas cinta dan hidup itu sudah hadir dalam diri kita, maka hidup kita akan damai ya. Dan agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang perdamaian, tidak mengajarkan tentang permusuhan, tidak mengajarkan tentang saling mengadu domba. Islam tidak mengajarkan kepada kita menghakimi orang tanpa tahu duduk perkaranya apa, teman-teman. Dan Islam juga selalu memberikan kenyamanan, keamanan, dan
ketenangan. Ya, as-sakinah. Ya, makanya orang-orang yang udah menikah itu kita selalu bilang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Dengan cinta dan kasih sayang itu kita hidup. Ya. Dan selama kita hidup dengan cinta kita hidup, ya. Dan hidup kita selama kita masih mampu mencintai siapapun yang ada dalam diri kita, semuanya itu akan hidup dengan damai. Ya. Allah itu maha mencintai, Rasulullah pun penuh dengan cinta, ya. Makanya kita selalu bilang hubbun Nabi, ya, mencintai Nabi. Apapun yang ada dalam diri Nabi, kita harus mencintainya. Cinta itu nggak harus terlihat oleh mata. Ya, cinta itu tidak harus terlihat ada tampak depan mata kita. Buktinya, Rasulullah pun mencintai kita dan kita pun masa nggak bisa mencintai beliau. Ya, Rasulullah merindukan kita meskipun belum pernah bertemu dengan kita, tetapi masa kita nggak boleh rindu, masa kita nggak bisa rindu sama beliau? Nggak akan ada rindu kalau nggak ada cinta. Ya, nggak akan ada cinta ya, kalau di antara keduanya tidak ada pernah ada rindu sebelumnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya bermanfaat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada teman-teman semua. Panjang umur, sehat selalu dan semangat menjalani aktivitas di hari-hari berikutnya. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukron, jazakallah khair atas nasihat dan kata-kata motivasinya. Semoga dapat kita semua yang ada di sini dapat mengamalkan hal tersebut. Baik, selanjutnya kita ke sesi doa. Mohon izin Ustadz sebelum dipersilakan untuk doa kami untuk menyampaikan. Mohon izin untuk pimpin dikirimkan kepada kita yang sedang kena musibah seperti Suriah, Palestina, ya, dan lainnya yang Allah ya mudah-mudahan diberikan ketabahan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kirim Al-Fatihah juga kepada salah satu ustadz guru kami, Ustadz Haji, yang umumnya sedang dirawat di rumah sakit, dan kirimkan Al-Fatihah juga kepada saudari-saudarinya kita yang berduka cita, dan kirimkan juga Al-Fatihah untuk kita semua. Disambung dengan doa penutup, tafadhol mashkura. Baik, langsung doa saja. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita menutup majelis kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita beristighfar ya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbikli Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka wa anfusana wa auladana wa tilmizana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تؤتينا صحة في التقوى في عمر في حسن عمل وشعة رزق لا تعذبنا عليه يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, syukran. Amin.